gunjingan juga boleh dilakukan oleh pihak suami atau istri yang sedang mencari jalan keluar terhadap perselisihan di antara mereka. Jadi ada suami dan istri itu cekcok, entah masalah harta, entah masalah pendidikan anak, entah masalah selera makan dan sebagainya. Itu suami istri itu kan karena sehari-hari berkumpul itu kan masalahnya memang macam-macam. Nah itu kalau menumpuk itu juga menjadi berkumpulnya masalah. Itu kalau hanya 1 kali 2 kali itu bisa disimpan, tapi kemampuan orang menyimpan kekesalan itu terbatas. Lalu kalau kemudian sudah jenuh, ada kesalahan sedikit aja itu lalu terus meledak gitu ya. Nah sebaiknya suami istri jangan buru-buru cerai, barangkali bisa didamaikan. Nah, lalu caranya gimana? Cara yang baik itu masing-masing pihak itu menunjuk wakil untuk berunding, tapi tujuan rundingannya itu mencari kedamaian. Ya, bandingkan sekarang ini banyak orang yang berselisih suami istri, lalu masing-masing menunjuk lawyer. Nah kalau lawyer itu kan kepentingannya dapat gaji, terus lawyer itu mesti membela yang bayar. Jadi negosiasinya bagaimana supaya klien saya menang, bukan itu. Yang diharapkan itu masing-masing mencari titik temu supaya damai. Nah, namanya titik temu supaya damai itu kan ada pihak yang mengalah, ya. Mungkin suami mengalah dalam satu hal, istri mengalah dalam hal lain. Nah, udahlah diatasi caranya begini-begini dan sebagainya. Nah, itu ketika suami dan istri menunjuk wakilnya untuk berunding, kan si suami akan cerita kepada wakilnya tentang keburukan istrinya. Begitu pula istri cerita kepada wakilnya tentang keburukan suaminya, supaya punya bekal untuk rundingan. Nah, terus dia begitu, aku maunya begini. Yang satu, dia begitu, aku maunya begini, dan sebagainya. Nah itu gunjingan yang semacam itu boleh. Karena apa? Mencari kedamaian. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini malah di Al-Quran. Kalau kamu khawatir perceraian antara suami istri, udah utuslah wakil. Di sini disebutnya hakam. Hakam itu seseorang yang bisa mengambil keputusan. Artinya dia harus cerdas, ya. Dia harus cerdas, yang bisa mengambil keputusan, diberi wewenang, aku maunya begini dan sebagainya. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari keluarga suami ada wakil, dari keluarga istri ada wakil. Nah, kalau memang semangatnya mencari kedamaian, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-duanya itu memang mencari kedamaian, Allah akan memuluskan keinginannya itu akan menjadi damai. Ya, ini seringkali terjadi. Ya, saya sendiri dulu pernah mencoba mendamaikan, cuma saya ini ditunjuk oleh dua pihak. Pihak suami menunjuk saya, istri menunjuk saya, lalu terus ya saya sampaikan, alhamdulillah damai begitu ya. Nah itu innallaha kana aliman khabira, waspada ya bahwa Allah itu mengetahui segalanya. Jadi yang ditunjuk sebagai wakil itu jangan semaunya sendiri, mencari keuntungannya sendiri. Ya saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi jelas. Kita kalau mau membicarakan buruknya orang, kita cek masuk dalam kategori yang diperbolehkan apa enggak. Kalau diperbolehkan, sampaikan. Terus yang biasanya itu yang suka menerima itu kalau di kita ini, kalau formal ya ke pengadilan, tapi kalau bisa jangan ke pengadilan deh, itu
banyak masalah. Nah, bisa kepada orang tua, bapak, ibu, atau kepada ulama. Nah, dan ulama atau bapak, ibu, kakek yang dikeluhi tentang sisi buruknya seseorang, jangan lalu terus cerita kepada orang lain. Apa yang dikeluhkan itu harus menjadi rahasia. Jaga itu. Karena begitu dia cerita kepada orang lain, habis dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Jadi boleh menerima keluhan seperti itu kalau memang bisa membantu mengatasi. Nah, kalau apakah harus ulama? Tidak harus ulama. Ya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin dianggap lebih senior. Kalau kepada bapaknya sudah nggak ada, misalnya ada orang mengeluh begitu, coba dicari tahu tujuanmu apa dulu. Kalau hanya sekedar curhat, sorry, nggak usah.